Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir di channel Kayana Catering ya. Kali ini Kayana Catering akan berbagi resep bubur candil pisang. Jadi salah satu makanan tradisional yaitu bubur candil yang dikreasikan berbentuk pisang yang cantik seperti ini. Jadi tampil kekinian, bisa jadi ide jualan yang menarik ya, lucu dan unyu-unyu. Oke, saya akan bagikan resepnya lengkap di sini. Jangan ada yang di-skip ya. Tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa like dan subscribe channel Kayana Catering. Oke, pertama-tama kita didihkan dulu air ya. Untuk itu kita masukkan sagu mutiara, kita masak sampai matang ya. Kemudian saya tambahkan sedikit pewarna merah agar lebih tajam warnanya. Selanjutnya kita akan tambahkan gula pasir dan sedikit garam. Untuk takaran lengkap silakan cek di deskripsi box, saya tulis lengkap di sana. Setelah matang kita tutup ya, kita matikan apinya. Selanjutnya kita akan bikin bubur candil. Saya siapkan 300 gram tepung ketan, 60 gram tepung tapioka, dan setengah sendok teh garam. Kita aduk semua tepung agar tercampur dengan merata. Kemudian saya beri 300 ml air, tapi dimasukkan secara bertahap ya, sambil terus diuleni sampai tidak ada lagi tepung kering yang tersisa dan adonan menjadi kalis, tidak ada lagi yang lengket di wadah. Ya, setelah seperti ini sudah tercampur rata, kita akan bagi adonannya. Sedikit untuk warna hijau dan lebih banyak ya untuk warna kuning. Kita beri pewarna kuning, kemudian kita uleni dan kita aduk rata sampai tercampur rata. Untuk pewarna kuningnya seperti ini. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita ambil yang adonan lebih sedikit ya. Kita berikan tambahan pewarna warna hijau. Ya, kita aduk ya, kita uleni sampai tercampur rata untuk warna hijaunya. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita tutup permukaannya agar tidak kering adonannya. Agar kelembapannya tetap terjaga, kita tutup permukaannya dengan plastik. Selanjutnya kita siapkan cetakan pisang ya, cetakan silikon berbentuk pisang seperti ini. Jangan lupa dioles dengan minyak terlebih dahulu sebelum digunakan. Selanjutnya kita ambil sedikit kurang lebih 1 gram untuk adonan hijau, kita letakkan di pangkalnya dan kemudian kita akan pilih ya. Untuk warna kuning, pastikan dalam memasukkan adonan dalam cetakan itu sambil ditekan-tekan dan dipastikan memenuhi semua ruang cetakan. Jadi nanti ketika dikeluarkan dari cetakan tidak ada adonan yang terputus. Jadi kita masukkan sedikit demi sedikit seperti ini sambil terus ditekan-tekan dan dipastikan untuk adonan masuk semua ke dalam cetakan ya, sampai di bagian yang terkecil juga. Ya, setelah semua sudah masuk dan rata ya, kita keluarkan dan kita masukkan dalam air yang sudah kita panaskan. Jadi adonan ini nanti akan kita rebus. Saya ulangi sekali lagi, bisa dilihat untuk cara mencetak adonan dalam cetakan silikon bentuk pisang, jadi seperti ini. Masukkan adonan sedikit demi sedikit sambil terus ditekan-tekan. Pastikan tidak ada rongga dalam cetakan, jadi semua adonan masuk dalam cetakan, masuk sempurna. Ya, kemudian kita masukkan dalam air yang sudah kita didihkan ya. Nah, apabila adonan sudah ada yang mengapung, itu artinya sudah matang. Kita masak dengan api sedang saja, jadi tidak perlu air yang panas mendidih yang heboh seperti itu ya, nanti malah
rusak untuk adonannya. Nah, setelah mengapung kita tiriskan satu persatu seperti ini. Ini cantik sekali ya, bentuk pisang ya, bubur candil bentuk pisang. Nah, untuk adonan selebihnya saya bikin bulat-bulat. Untuk adonan warna kuning dan warna hijau kita bentuk bulat-bulat, pada umumnya bubur candil ya, seperti ini ya. Dan untuk adonan pisang tadi yang sudah kita cetak bentuk pisang, kita olesi permukaannya dengan minyak agar tidak saling lengket, dan kita letakkan jangan terlalu banyak dalam menumpuk adonan pisang ini, jadi agar tampilannya tetap cantik seperti ini ya. Ini cantik sekali untuk adonan bubur candil pisangnya. Untuk bubur candil yang sisanya yang bentuk bulat-bulat, setelah semua mengapung sempurna kita akan tiriskan. Setelah kita tiriskan seperti ini, selanjutnya kita akan bikin kuah untuk bubur candilnya, yaitu kita larutkan 600 ml air, kemudian kita tambahkan 200 gram gula, dan beri 2 lembar daun pandan dan setengah sendok teh garam. Kita aduk sampai mendidih ya. Setelah mendidih baru kita masukkan adonan candil yang tadi sudah kita rebus sebelumnya. Seperti ini. Kita masak lagi sampai dia mendidih ya. Dalam memasukkan adonan pisang harus pelan-pelan dan hati-hati agar tidak putus ya. Setelah mendidih kita masukkan larutan tepung tapioka yang sudah kita larutkan dengan air sebelumnya. Kita masukkan seperti ini dan kemudian kita masak lagi sampai mendidih. Sampai mendidih kembali. Setelah semua mendidih lagi baru kita matikan apinya. Bubur candil siap digunakan. Oke, selanjutnya kita akan bikin untuk bubur sumsumnya. Siapkan dulu 500 ml santan dan kita tambahkan 50 gram tepung beras dan setengah sendok teh garam. Oke, kita aduk-aduk sampai tercampur rata tepung beras dan santannya, tidak ada lagi tepung beras yang bergerindil. Setelah semua rata baru kita akan nyalakan kompor. Jangan lupa tambahkan daun pandan untuk aromatiknya. Setelah kita nyalakan kompor, kita aduk-aduk sampai mengental. Ingat, gunakan api sedang untuk membuat bubur sumsum ini agar tidak gosong di bagian dasarnya ya. Setelah seperti ini kita aduk-aduk. Ciri bubur sumsum yang sudah matang yaitu tidak ada lagi yang lengket, atau artinya sudah kalis dengan wajan, itu artinya bubur sumsum sudah matang ya. Setelah seperti ini bisa kita matikan kompornya. Selanjutnya kita akan bikin kuah santannya. Untuk kuah santannya saya masak santan dengan daun pandan dan sedikit garam. Kita aduk-aduk sampai santan mendidih. Setelah mendidih kita matikan kompor dan kemudian kita akan siapkan untuk penyajian bubur candilnya. Saya letakkan lebih dahulu bubur mutiara. Kemudian kita tambahkan bubur sumsum di atasnya. Selanjutnya kita tambahkan bubur candil. Kita letakkan seperti ini cantik sekali. Nah, bisa jadi ide jualan yang unik ya. Oke, ini dia bubur candil pisang ala Kayana Catering. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kayana Catering agar channel ini terus berkembang. Oke, semoga resep yang saya bagikan hari ini bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman semua.
bisa jadi ide jualan ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.